Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen, Ibu Nasihatuddiniyah Jahro SPSI MSI. Perkenalkan, nama saya Lamsia, saya mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam semester 2 Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Terikat Qadiriyah. Mohon maaf, di PPT-nya tertulis Terikat Qadiriyah karena typo. Nah, materi ini merupakan bagian dari mata kuliah Akhlak Tasawuf dan membahas salah satu tarekat sufi tertua dan paling berpengaruh dalam sejarah Islam khususnya di Indonesia ini. Next, masuk ke sejarah tarekat Qadiriyah. Tarekat Qadiriyah adalah salah satu tarekat sufi tertua dalam tradisi Islam, didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada abad ke-12 Masehi di Baghdad, Irak. Tarekat ini menekankan pentingnya zikir zahar dengan suara yang lantang, atau kepatuhan pada syariat Islam, serta latihan spiritual seperti khalwat, menyepi, puasa sunnah, dan qiyamul lail, sholat malam. Masuk ke bagian sejarah atau pendirinya, di sini didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau lahir pada 1077 di Jilan, wafat pada tahun 1166 di Baghdad. Adapun tahun dan tempat berdirinya Tarekat Qadiriyah ini berdiri di kota Baghdad. Aktivitas sejak 1127. Penyebaran tarekat ini yang pertama ke Asia, Afrika, Eropa sejak abad ke-13 hingga ke-15. Ciri khas dari tarekat Qadiriyah ini yaitu zikir zahar, adaptif dalam pembentukan cabang. Sedangkan tarekat ini di Indonesia masuk pada abad ke-16, perkembangan lewat pesantren dan ulama Nusantara. Nah, di sini memasuki ajaran pokok tarekat Qadiriyah. Yang pertama, tauhid murni. Tauhid murni itu merupakan pengesaan Allah dalam seluruh aspek kehidupan. Yang kedua, tazkiyatun nafs, penyucian diri. Yaitu masuk pada bagian membersihkan hati dari sifat-sifat buruk seperti ria, hasad, dan sombong. Dan yang ketiga ada zikir dan wirid. Mengamalkan zikir secara konsisten, khususnya zikir zahar dengan suara lantang. Yang keempat, meneladani akhlak Rasulullah, menjadi pribadi yang jujur, penyayang, dan berakhlak mulia. Yang kelima, taat kepada guru atau mursyid. Yang taat kepada guru atau mursyid di sini yang dimaksud itu yaitu mengikuti bimbingan rohani dari guru spiritual yang berwenang. Adapun riyadah atau latihan spiritual, yaitu seperti khalwat atau menyepi, puasa sunnah, dan qiyamul lail, melakukan sholat malam. Yang ketujuh, zuhud dan tawakal. Zuhud dan tawakal ini merupakan bagian dari menjauh dari cinta dunia yang berlebihan dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yaitu mahabbah dan ma'rifah, yang mana itu meningkatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengenalan secara batin terhadap Allah. Next, penyebaran tarekat Qadiriyah ini, penyebaran secara global itu yaitu di Timur Tengah, Afrika Utara dan Barat, Asia Selatan, dan Asia Tengah. Sedangkan penyebaran tarekat Qadiriyah di Indonesia itu sendiri, tarekat Qadiriyah masuk ke Indonesia itu sekitar abad ke-17 hingga 18 melalui para ulama sufi dari Timur Tengah dan India, serta para jamaah haji yang pulang dari Mekah. Nah, di sini masuk pada bagian penyebaran tarekat di Indonesia. Perkembangannya itu dalam dua bentuk utama. Yang pertama, tarekat Qadiriyah murni, dan yang kedua, tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Nah, adapun pengertian dari tarekat Qadiriyah murni itu yaitu tarekat Qadiriyah murni adalah bentuk asli dari tarekat yang didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Baghdad pada abad ke-12 Masehi. Tarekat ini adalah bentuk awal yang belum bercampur dengan tarekat lain. Adapun ciri-ciri dari
tarekat Qadiriyah murni ini, yang pertama berpegang kepada ajaran asli Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang kedua itu mengutamakan zikir zahar atau zikir dengan suara lantang tadi, yang ketiga penekanan pada tauhid murni atau penyucian jiwa dan latihan spiritual seperti itu, dan yang keempat di sini praktik khalwat, yaitu menyepi, puasa sunnah, dan qiyamul lail, sholat malam. Selanjutnya yang kelima mempunyai struktur guru murid, yaitu mursyid atau murid. Mursyid murid yang ketat. Nah, terus yang terakhir ciri-ciri dari tarekat Qadiriyah murni ini yaitu perkembangan melalui jalur pesantren tradisional dan ulama lokal. Penyebarannya di Indonesia itu tarekat ini masuk ke Indonesia tadi masuk ke Indonesia pada abad ke-17 sampai 18 melalui jemaah haji atau ulama dari Timur Tengah dan India. Penyebaran awal dari Jawa antara lainnya itu Syekh Abdul Karim Banten. Nah, yang kedua, tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Adapun pengertian dari tarekat ini adalah gabungan antara tarekat Qadiriyah tadi dan tarekat Naqsyabandiyah. Dua tarekat sufi besar gabungan ini memperkaya praktik spiritual dengan pendekatan dari kedua tarekat. Adapun tokoh penting dalam tarekat ini yaitu yang pertama Syekh Ahmad Khatib Sambas, wafat pada 1875 Masehi, pelapor tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah di Nusantara. Dan yang kedua itu Kiai Haji Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad atau Abah Sepuh dan Abah Anom di Pondok Pesantren Suryalaya, Tasikmalaya, yang sangat berperan dalam penyebaran tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah di Indonesia modern. Adapun ciri-ciri tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah ini, yang pertama itu menggabungkan zikir zahar atau dari Qadiriyah dan zikir sir dari Naqsyabandiyah. Yang kedua itu lebih sistematis dan terstruktur dalam pembinaan ruhani. Yang ketiga menekankan kesadaran batin dan kontrol diri secara ketat. Dan yang keempat mempunyai jaringan pesantren dan pengajian zikir yang luas di Indonesia. Adapun peran dari tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah ini, perannya di Indonesia itu sendiri yaitu berperan aktif dalam pendidikan karakter spiritual dan rehabilitasi moral, dan mendukung perjuangan kemerdekaan dan penyebaran Islam moderat. Dan yang terakhir, peran di Indonesia itu menjadi dasar gerakan sosial keagamaan di berbagai daerah. Nah, terus adapun pengaruh tarekat Qadiriyah ini. Nah, pengaruh tarekat Qadiriyah ini terbagi menjadi 5, yaitu pertama pengaruh dalam kehidupan spiritual, yang mana itu membentuk pribadi yang tenang, sabar, dan istiqomah dalam ibadah. Dan yang kedua, pengaruh dalam dunia pendidikan Islam, yaitu banyak pesantren di Indonesia ini mengajarkan nilai-nilai tarekat Qadiriyah ini. Dan yang ketiga, pengaruh sosial kemasyarakatan. Adapun pengaruhnya dalam sosial kemasyarakatan ini yaitu mendorong solidaritas, toleransi, dan persaudaraan umat. Dan yang keempat, pengaruh politik dan perlawanan terhadap penjajah. Pengaruh politik dan perlawanan ini menyangkut para pengikut tarekat turut berjuang dalam melawan penjajah seperti dalam perang Diponegoro. Nah, yang kelima ini pengaruh yang khususnya di Indonesia ini sendiri secara khusus itu berkembang luas dalam bentuk tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah tadi, terutama melalui tokoh-tokoh seperti Syekh Ahmad Khatib Sambas atau Abah Sepuh dan Abah Anom di pesantren Suryalaya. Nah, next ke bagian selanjutnya lagi. Adapun di sini kesimpulannya, tarekat Qadiriyah ini merupakan salah satu tarekat sufi tertua dalam Islam yang didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada abad ke-12 Masehi di Baghdad. Tarekat ini tuh menekankan ajaran tauhid yang murni, penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs tadi, zikir dan wirid sebagai jalan pendekatan diri kepada Allah, serta pembentukan akhlak mulia melalui bimbingan ruhani seorang mursyid.
Adapun penyebaran yang sangat luas ini mencakup Timur Tengah, Afrika, Asia Selatan, hingga ke Indonesia. Nah, di Indonesia itu sendiri, Tarikat Qadiriyah ini berkembang secara signifikan, terutama dalam bentuk gabungan Tarikat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Tarikat ini tuh memberikan pengaruh besar dalam aspek spiritual, pendidikan sosial, dan bahkan perjuangan melawan penjajah dengan ajaran yang menyeimbangkan antara kehidupan lahir dan batin. Tarikat Qadiriyah ini pun menjadi salah satu jalur spiritual yang berperan penting dalam membentuk masyarakat Islam yang berakhlak damai dan religius. Nah, itu tadi presentasi saya. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya sendiri yang menyampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.